Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada kain mori keramat yang saya dapat kemarin itu satu suro. Ini dari makomnya Gengerang saudaraku, dan banyak orang yang kepengen memiliki dari kalangan spiritual, sesepuh, atau masyarakat umum saudaraku, karena banyak digunakan atau buat media sarana segala hajat, itu sangat terbukti keampuhannya. Dan biasanya saudaraku ya, untuk memiliki kain mori keramat dari Nyagengerang itu biasanya kalau orang kepengen itu pesan dulu saudaraku, itu biasanya sampai 1 tahun. Nanti tahun kedepannya itu setelah satu suro baru bisa saudaraku, karena untuk mengganti kain mori keramat ini setiap satu suro saudaraku. Dan itu tadi saudaraku, dikasih bahasanya maharnya dulu, itu pesannya 1 tahun. Karena apa? Karena nanti kalau setelah habis tanggal 1 suro itu saudaraku, barangnya juga sudah tidak ada saudaraku, karena banyak diburu sesepuh-sesepuh, orang yang ahli hikmah, dan orang-orang yang memang membutuhkan itu tadi saudaraku, dipakai buat media sarana segala hajat, atau apa yang bahasanya dipakai buat media sarana keselamatan itu tadi saudaraku. Itu pesannya aja sampai 1 tahun. Kalau ini kan sudah lewat tanggal 1 suro ya saudaraku, barangnya itu biasanya sudah habis saudaraku, sudah nggak ada. Karena itu tadi, karena banyaknya orang yang membutuhkan. Sedangkan tuahnya saudaraku, kalau menurut saya pribadi ya bisa dipakai buat media sarana keselamatan saudaraku, sangat bagus sekali. Dan kebanyakan itu ya pakai buat sarana usaha, itu sangat bagus sekali. Usaha apapun itu ya alhamdulillah, tahu-tahu itu ya lancar-lancar saja. Ya karena memang Nyagengerang itu sudah tersohor zaman dulunya saudaraku, karena makam itu memang dikeramatkan dari dulu. Dan dulu juga saya pernah itu saya pakai buat membungkus muntah besi Malopati itu saudaraku ya. Dulu itu yang pernah saya kirim ke Iran itu juga sangat luar biasa hasilnya saudaraku. Contoh ini saudaraku, ini kan tidak banyak ya saudaraku. Seperti ini aja kalau kepengen memiliki itu harus nunggu 1 tahun saudaraku. Dan kebetulan ini saya punya yang masih utuh saudaraku. Dan ini terus terang saya pakai buat simpanan saudaraku, karena itu tadi barangnya juga langka. Ya alhamdulillahnya itu saya punya sahabat itu saudaraku ya, itu yang menjadi juru kuncinya. Jadi ya alhamdulillah saya bisa mendapatkan yang masih utuh seperti ini. Seperti itu. Dan dulu setiap ada orang yang punya istilahnya hajat saudaraku ya, hajatan
orang nikahan atau orang punya gawe lah bahasanya kalau orang Jawa bilang itu, atau orang nikahan dan sebagainya, itu kan biasanya kalau musim hujan ya saudaraku ya, itu dipinjamkan itu saudaraku genting dari makomnya Gengerang itu. Alhamdulillah itu nggak hujan saudaraku, dan itu juga sudah terbukti dari dulu, dari semenjak saya masih kecil itu orang-orang dahulu itu biasanya seperti itu saudaraku, dipakai buat media sarana seperti itu. Ya alhamdulillah, mungkin yang punya hajat daerah situ itu enggak bakal hujan saudaraku. Itu bisa zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu sudah sepertinya sudah enggak boleh saudaraku, karena dulu itu ada orang yang pinjam gentingnya seperti itu, lupa enggak dikembalikan ya. Itu saudaraku, akhirnya datang angin puting beliung saudaraku, dibikin rusak rumahnya orang itu. Yang jelas saudaraku ya, kain-kain keramat seperti ini sebenarnya kalau kita bisa menggunakan, kita kan ya mengalap barokahnya wali-wali Allah saudaraku ya. Itu sudah banyak terbukti kalau ditanya soal keampuhannya. Dan dulu juga saya punya simpanan itu saudaraku ya, itu di gedung penyimpanan benda bertuah. Itu dulu abah itu sempat saudaraku dirajah zaman dulu itu, dibikin ikat pinggang. Ini kan memang panjang ya saudaraku ya, itu memang langsung dirajah itu sepertinya masih ada saudaraku. Nanti kalau ada waktu buat kedepannya akan saya buatkan edukasinya kalau sayanya tidak lupa saudaraku. Kain mori keramat yang sudah dirajah itu dulu abah saya yang bikin. Itu bagus sekali karena abah mikirnya nanti kedepannya dipakai buat peninggalan ke anak cucu seperti itu. Dan dari kemarin saudaraku ya, saya juga di rumah itu sibuk sekali saudaraku, karena banyak saudara-saudara kita itu kemarin ada yang suruh buatkan rompi saudaraku. Itu saudara kita yang dari Malaysia itu ada 2 orang, itu juga suruh buatkan sabuk rajah atau haikal rajah yang bisa dipakai buat ikat pinggang saudaraku. Dan ada juga yang rompi itu, ada juga saudara kita yang dari Singapura itu pesan 3 saudaraku, suruh buatkan rompi juga. Dan kemarin juga saudara kita yang dari Balikpapan itu, Gus tolong bikinkan rompi yang Gus sendiri bikin. Dan ada juga saudara kita yang dari Sumatera itu kemarin ada juga pesan suruh buatkan rompi rajah juga saudaraku. Dan saudara kita juga yang dari Jawa Timur itu kemarin ada 4 orang saudaraku yang kepengen punya rompi rajahan. Untuk membuat rompi rajahan saudaraku itu biasanya saya itu kan harus puasa dulu, dan memang itu ditulis dengan tangan saudaraku. Kalau yang bagus rompi rajahan itu memang harus ditulis dengan tangan, dan sebelum dibikin itu ya harus puasa dulu. Nanti kalau sudah selesai itu biasanya kan saya itu memang punya simpanan saudaraku, minyak khusus itu yang khusus buat
memperkuat dari isian raja, haikal atau jenis rompi ikat pinggang itu tadi, saudaraku. Habis itu baru diisi dengan ilmu-ilmu hikmah, bisa juga dengan kodam, saudaraku, tergantung permintaan yang pesan. Yang jelas intinya buat media sarana keselamatan, dan kedepannya itu biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Dan terus terang, saudaraku, ya, raja-raja seperti itu, rompi atau ikat pinggang itu, saudaraku, terus terang kalau saya tidak bahasanya itu sudah kenal lama, itu jarang bikin, saudaraku. Kenapa ya? Karena takutnya nanti disalahgunakan, itu yang pertama. Dan bikinnya memang benar-benar itu tadi, pakai lelaku atau bahasanya memang dipuasai, memang biar hasilnya itu istimewa sekali. Sedangkan menulisnya saja itu pakai saat-saat atau pakai jam-jam tertentu, saudaraku, tidak asal dibikin itu, tidak. Kalau yang bagus, bila ada saudaraku punya rompi yang memang rajaan tangan, kalau barangnya bagus disimpan, saudaraku, karena bikinnya juga ribet, ritualnya juga itu tadi lama, disimpan baik-baik, saudaraku. Minimal satu rompi itu bikinnya biasanya itu ya paling cepat 7 hari, saudaraku, seperti itu. Paling cepat itu 7 hari. Itu juga saya menggunakan itu tadi, minyak yang simpanan yang dulu pernah saya ritualkan itu selama 7 tahun, saudaraku. Itu minyak khusus yang memang simpanan lah bahasanya. Yang jelas, saudaraku, ya, mungkin banyak saudara kita juga yang punya kain mori dari tempat Nya Gengerang itu disimpan baik-baik, saudaraku. Tuahnya itu sudah terbukti tidak hanya ribuan kali, namun sudah jutaan lebih. Super jos. Apalagi kalau sudah itu tadi dikombinasi dengan ilmu-ilmu hikmah, dengan kodam, akan semakin bagus. Intinya benda-benda seperti itu kan ya buat sarana keselamatan, tidak ada niatan yang lain, saudaraku. Bahasanya itu dipakai buat sarana, kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Untuk kedepannya akan saya buatkan edukasi yang lebih lagi, saudaraku, tentang benda-benda bertuah. Karena kalau bulan-bulan suro seperti ini itu terus terang saya sibuk, saudaraku, di rumah itu, karena itu tadi banyak pekerjaan, ada bikin raja, banyak juga saudara-saudara kita itu yang kepengen diisi jarak jauh, ada juga yang pakai media-media itu kan bahasanya itu harus saya sempurnakan. Setelah sempurna itu medianya akan saya kirim ke pemaharnya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.